动手！Halo para kaum rebahan yang taunya cuma nonton sambil menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari Donghua Battlefield The Heaven episode yang ke-27. Nah, langsung saja siapkan minuman dan kencangkan celana dalam. Dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Setelah melihat kakak keduanya terbaring lemas dan tidak berdaya, Xiaoyan benar-benar tidak bisa tenang. Dia kemudian memberikan bahan obat-obatan kepadanya agar kakak keduanya bisa kembali pulih dan kondisi tubuhnya juga membaik. Tak lama kemudian akhirnya Xiaoli pun terbangun dari masa-masa kritisnya. Dia sangat senang melihat adik ketiganya Xiaoyan berada di sisinya. Awalnya dia sempat berpikir bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengannya. Xiaoyan kemudian penasaran dengan apa yang telah terjadi. Xiaoli kemudian menjelaskan bahwa sejak 2 bulan pertama ketika keluarga Xiao pindah ke lokasi pasukan tentara bayaran, semuanya berjalan baik-baik saja. Pada saat itu pencarian dari Sekte Yulan juga tidak meluas sampai perbatasan. Malam itu suasananya sangat tenang dan juga damai, apalagi saat itu merupakan hari perayaan pasukan tentara bayaran diadakan. Semua keluarganya dan juga teman-temannya bersukacita dalam perayaan itu. Tapi tak lama kemudian sesuatu yang sangat aneh tiba-tiba muncul dari langit. 大家小心！动手！ Yaps, benar sekali. Para murid atau anggota dari Sekte Yunlan datang dan mengacak-ngacak klan Xiao sampai membunuh beberapa orang yang tidak bersalah. Kakak pertamanya Xiaolong dan juga para tetua benar-benar kesulitan untuk menghadapi mereka. Karena kekuatan mereka yang cukup tangguh dan jumlah mereka juga tidak sedikit. Hal tersebut membuat Xiaoyan benar-benar sangat marah. Awalnya Xiaoyan berniat untuk pergi demi membalaskan dendam keluarganya, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Sun Er. Dan ia pun bertanya sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan. Ternyata benar saja, Xiaoyan ingin membuat mereka membayar kematian klannya dan dimakamkan bersama. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Xiaoli juga mencoba untuk melarangnya dan juga menghentikannya. Karena dia datang ke sini sampai bertaruh nyawa bukanlah untuk menyuruh adiknya itu kembali ke Kaisaran Jiama dengan kondisi seperti itu. Di sisi lain, pada saat ini dia juga belum yakin bahwa setelah Xiaoyan kembali dia bisa membunuh Yunsan. Oleh karena itu kakaknya berharap Xiaoyan menanggung tanggung jawab itu ketika nanti hari pembalasan akan tiba. Tapi sekarang bukanlah saat yang tepat. Sun Er juga mencoba menenangkannya bahwa pada saat ini klan Xiao sedang dalam masalah. Jika dia kembali sekarang dan dikalahkan, maka siapa lagi yang akan membantu mereka di masa depan? Sun Er juga tidak akan bisa menjelaskannya kepada Paman Xiao jika terjadi sesuatu padanya. Xiaoli melanjutkan bahwa masalah yang telah terjadi pada klannya bukanlah hal sepele. Orang yang membunuh pasukan tentara bayaran pada malam itu bukan hanya anggota dari Sekte Yulan. Tapi ada satu orang yang sangat misterius. Dijelaskan penampilannya seperti bayangan hitam, tanpa wajah, senjatanya adalah rantai hitam. Setiap kali rantai hitamnya berdering di malam hari, maka pasti ada salah satu anggota keluarga Xiao diseret dan tubuhnya dibedah dan juga digeledah. Dari tindakan yang sangat keji itu, Xiaoli yakin bahwa mereka tidak hanya disewa untuk membunuh, tapi seakan-akan sedang mencari sesuatu. Hal tersebut langsung membuat Xiaoyan langsung mengingat bahwa hal ini memanglah bukan masalah sederhana. Dia juga pernah melihat rantai hitam berdering pada saat badai pasir di tengah padang itu. Dan jelas Xiaoyan juga tahu bahwa itu adalah penampakan dari aula jiwa. Tapi entah kenapa mereka menargetkan keluarga dan juga klannya.
Klan Xiao sama sekali tidak mempunyai hubungan dan masalah dengan mereka. Xiao Li juga sebenarnya tidak tahu apa yang sedang mereka cari. Tapi sebelum tetua agung meninggal, dia meminta Xiao Li dan juga kakak pertamanya agar memberitahu Xiaoyan untuk tetap menjaga batu giok keluarga dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Tentu hal itu membuat Xiaoyan tahu bahwa ternyata targetnya adalah batu giok kerajaan kuno Tose. Xiaoyan juga bertanya tentang bagaimanakah keberadaan kakak dan juga keluarga yang lainnya masih sempat selamat. Ternyata pada waktu itu Xiao Li menjelaskan bahwa kakak pertamanya menyuruhnya untuk pergi dan memberitahu Xiaoyan, sedangkan dia akan tinggal untuk menahan sosok yang dikenal sebagai Aula Jiwa. Dia juga percaya bahwa mereka semua bisa mati kapan saja, tapi Xiaoyan tetap harus hidup karena dia adalah harapan satu-satunya. Pada saat itu, setelah Xiao Ding atau kakak pertamanya dikalahkan dan para tetua juga tidak mampu bertahan lagi, maka tiba-tiba datanglah sosok bala bantuan. Benar sekali, yang datang membantu mereka adalah Hai Bodong. Dan dengan sebab itulah tetua yang masih tersisa dan juga kakak pertamanya berhasil diselamatkan. Setelah itu mereka semua dibawa ke kediaman Raja Es atau suku Meteor. Hal tersebut demi menghindari serangan dari anggota sekte Yunlan. Tentu dengan bantuan tersebut, klan Xiao harus selalu mengingatnya di masa depan tentang kebaikan Hai Bodong. Saat ini seluruh klannya benar-benar tidak bisa berbuat banyak dan hanya mampu bertahan hidup dan menghindari kematian. Hal tersebut membuat Xiaoyan lebih semangat bahwa kebencian darah antara klan Xiao dan juga sekte Yunlan akan segera dibalaskan. Fokusnya saat ini adalah ketua sekte senior mereka yang bernama Yun San. Di sisi lain, Xiao Yu juga bertanya tentang keadaan orang tuanya. Jawabannya memang cukup memuaskan dikarenakan ibunya baik-baik saja. Ayahnya pun juga masih hidup, tapi satu tangannya patah akibat pertarungan. Setelah berbicara dengan Xiao Li, kita pindah di scene selanjutnya, di mana Xiaoyan dan juga Sun Er sedang berduaan. Dia juga menanyakan tentang informasi yang dia ketahui terkait dengan Aula Jiwa dan apa sebenarnya hubungan dengan latar belakang keluarga Sun Er. Satu sisi Sun Er benar-benar terkejut, ternyata Xiaoyan tahu tentang Aula Jiwa. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan Xiao Li, Xiaoyan pernah bertemu dengan sosok seperti itu di hari-hari sebelumnya. Tentu saja Xiaoyan merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan mereka juga. Sun Er kemudian menjelaskan bahwa Aula Jiwa adalah organisasi yang sangat misterius dan sangat aneh di benua Douqi ini. Seperti yang Xiaoyan tahu, mereka selalu menangkap jiwa-jiwa spiritual seseorang di seluruh penjuru benua. Meskipun tidak ada yang tahu alasannya dan kenapa mereka melakukannya, tapi Sun Er merasa itu jelas ada hubungannya dengan batu giok kuno Tose. Mungkin beberapa dari mereka telah mengetahui rahasia yang tersembunyi dari batu tersebut. Satu sisi yang paling mengejutkan yaitu Aula Jiwa memiliki hubungan dengan sekte Yunlan. Awalnya Xiaoyan sangat menyesal karena telah membuat perjanjian 3 tahun. Dengan sebab itulah anggota keluarganya menjadi pusat perhatian dan bencana dari sekte Yunlan. Tapi Sun Er kembali mencoba menenangkannya bahwa kesalahan tersebut bukanlah disebabkan oleh Xiaoyan. Bahkan meskipun tidak ada perselisihan antara GG-nya Xiaoyan dengan sekte Yunlan, tapi Aula Jiwa tetap akan datang untuk mencari batu giok kuno Tose. Seperti apa yang dikatakan oleh kakak keduanya, Xiaoyan seperti telah mendapatkan julukan sebagai pilar keluarga. Jika dia jatuh dan terpuruk, maka klannya juga tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah berjuang dengan sekuat tenaga dan menjadi lebih kuat. 我也不清楚，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。 Setelah situasi yang ricuh mulai reda, kita pun diperlihatkan bagaimana Xiao Li melatih kekuatan tempurnya. Dan itu juga dengan satu tujuan di masa depan, demi membalaskan dendam atas klannya yang dibantai.
Xiao Li mengucapkan banyak terima kasih pada adiknya karena hasil perawatan dan obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya mampu membuatnya sembuh total dan bahkan naik ke tingkat Daoshi. Dia juga menyampaikan niatnya bahwa dia akan pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih dan membangun sesuatu di sana. Meskipun wilayah tersebut tidak memiliki aturan dan tata krama, tapi dengan sebab itulah Xiao Li sangat menyukainya. Dia berharap akan membuat sesuatu yang berharga nantinya. Awalnya Xiaoyan sangat mengkhawatirkan kakaknya itu, tapi lagi-lagi Xiao Li mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, apalagi dia telah naik ke tingkat Daoshi. Tempat semacam itu meskipun tidak mempunyai aturan, tapi tidak selamanya akan menggunakan kekerasan. Ditambah lagi dia telah mendapatkan keterampilan bertarung dengan tingkat atribut petir yang telah diberikan oleh Sun Er. Keterampilan gulungan tersebut bahkan meskipun dia menghadapi tingkat Daoshi bintang 5, mereka juga tidak akan bisa mengalahkan Xiao Li. Kakak keduanya pun berpesan pada Xiaoyan bahwa Sun Er adalah gadis yang sangat baik, maka Xiaoyan pun harus menjaganya. Karena tidak bisa memaksa dan membantah kakaknya itu, maka Xiaoyan pun menyetujuinya. Tapi sebelum berangkat dia harus tinggal beberapa hari karena Xiaoyan akan memberikannya beberapa pil obat untuk dikonsumsi. Singkat cerita, di keesokan harinya Xiaoyan juga memberikan satu cincin hitam kepadanya, yang dimana ada kumpulan api surgawi kecil yang dimiliki oleh Yalo. Meskipun Xiaoyan tidak menyebutkannya, tapi itu sangat berguna bagi Xiao Li pada saat-saat kritis. Dengan menggunakannya itu dapat membunuh musuh dan membuka jalan untuk menyelamatkan diri. Nah, dikarenakan persiapannya udah cukup, maka Xiao Li pun berangkat dengan tenang. Dia berjanji akan menjadi lebih kuat dan bertemu dengan Xiaoyan di masa depan nanti dan membantunya untuk berjuang. 连参，这一切我都不会让你独自承受的。 Sun Er juga yakin bahwa kakak keduanya pasti bisa membangun sesuatu di sana nantinya. Karena situasinya mulai kondusif dan tenang, maka Xiaoyan dan juga Sun Er kemudian mulai bergegas kembali ke halaman dalam. Karena kompetisi peringkat kuat akan dimulai 25 hari lagi. Kali ini Xiaoyan sangat berinisiatif untuk masuk ke 10 besar. 必须进入前十。 Singkat cerita, setelah sampai di halaman dalam, ternyata beberapa penantang yang berada di daftar peringkat kuat 35 ke atas benar-benar membuka adrenalin Xiaoyan dan mengajaknya untuk bertarung. Apalagi saat mereka mendengar kabar bahwa Xiaoyan adalah siswa baru yang telah mengalahkan Bei Cheng. Tentu hal tersebut membuat para penantang semakin bersemangat. 第34回，第一次公开接受挑战。 Ternyata tidak hanya Xiaoyan, kakak keduanya yaitu Xiao Li di wilayah sudut hitam berjuang dengan sekuat tenaga sebagai salah satu bentuk memperkuat diri agar di masa depan dia bisa membangkitkan klannya yang telah dibantai. Dan yaps, itulah akhir dari Donghua Battle Through the Heaven episode yang ke-27. Wede, jadi penasaran nih apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan dan juga kakaknya yaitu Xiao Li. Apakah mereka akan semakin overpower? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepy.